wa sahlan Ronaldo. Wajah CR7 kini terpampang di seantero kota Arab Saudi ketika akhirnya menginjakan kakinya di tanah suci umat Islam tersebut. Banyak cerita dari mulai gaji, kontrak, karir, dan tak lupa kontroversi yang dibawa Ronaldo hingga nyasar ke Al Nassr. Namun tak hanya soal itu, ternyata ada fakta tersembunyi yang kini terungkap oleh beberapa media. Bahkan ini bukan hanya soal uang besar. Ini soal kebanggaan sebuah negara, di mana rivalnya, Messi, ternyata sudah lebih dulu terlibat di dalamnya. Memang sepenting apa sih Ronaldo dan Messi bagi Arab Saudi? Muara dari semua ini berawal dari visi 2030 Arab Saudi. Apa itu visi 2030 Arab Saudi? Itu adalah visi sebuah negara yang berkaitan dengan sebuah kemajuan serta diversifikasi ekonomi. Singkatnya, Arab Saudi kini mencoba membangun beberapa sumber ekonomi baru selain minyak, di antaranya dari olahraga, hiburan, pariwisata maupun investasi ekonomi yang lain. Hal itu bertujuan juga agar masyarakat seluruh dunia berbondong-bondong pergi ke Arab Saudi dan otomatis berimbas pada peningkatan pendapatan negara. Salah satu tujuan visi 2030 Arab Saudi juga untuk menghilangkan stigma soal Arab Saudi sebagai negara Islam yang tertutup. Nah, kini mereka mulai mencoba untuk membuka diri seluas-luasnya kepada dunia modern bahkan dunia barat. Sekarang di kota-kota Arab, baik secara infrastruktur maupun budaya sudah modern. Orang-orang barat juga sudah mulai betah berkunjung ke sana. Budaya barat pun juga perlahan masuk. Acara-acara olahraga seperti F1, bahkan olahraga sekeras tinju maupun gulat WWE sudah berlangsung di sana. Visi 2030 itu sendiri bermula pada 2016 silam, ketika putra mahkota Mohammed bin Salman meresmikan visi 2030 sekaligus membentuk sebuah dewan menteri yang bertugas menyusun program dan langkah pentingnya. Moto yang dipakai visi 2030 Arab Saudi, yakni Arab Saudi jantung dunia Arab dan Islam. Pemerintah Arab Saudi tentu tak sembarangan untuk merealisasikan visi 2030 ini. Kini mereka melirik event akbar sepak bola 4 tahunan Piala Dunia, di mana kita tahu Piala Dunia 2030 kini masih dalam tahap lelang. Kabarnya FIFA akan mengumumkan pemenang tuan rumah ini pada Kongres FIFA ke-74 pada tahun 2024 mendatang. Arab Saudi nampaknya sudah mulai bersiap menjadikan Piala Dunia sebagai salah satu masterpiece dari visi 2030. Di mana Piala Dunia 2030 tersebut akan dijadikan momen puncak dari beberapa visi 2030 Arab Saudi. Arab Saudi dengan kekayaannya yang melimpah sepertinya bisa melakukan langkah apa saja demi benar-benar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Tak jauh beda dengan Qatar. Dengan perubahan aturan FIFA di Piala Dunia mulai 2026 nanti menjadi 48 tim peserta. Kini tak bisa lagi hanya ada satu tuan rumah saja, melainkan harus gabungan dari beberapa negara. Sampai sekarang sudah banyak muncul calon-calon kuat yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju menjadi tuan rumah. Di antaranya adalah gabungan negara semenanjung Iberia, yakni Spanyol dan Portugal plus Ukraina. Kemudian ada gabungan negara Amerika Latin, yakni Argentina, Uruguay, Chile, dan Paraguay. Dan tentu gabungan Arab Saudi, Mesir, dan Yunani. Melihat betapa seriusnya Arab Saudi, Mesir, dan Yunani menjadi paket negara tuan rumah Piala Dunia, Arab Saudi yang bertindak sebagai pemimpin gabungan negara tersebut diam-diam sudah mulai mencuri start. Salah satu yang paling fenomenal adalah ketika mereka memakai Messi sebagai duta pariwisata untuk mempromosikan kawasan wisata Arab Saudi pada Mei 2022 silam. Menteri Pariwisata Arab Saudi, Ahmed Al-Khatib pun sangat terhormat dan bangga setelah Messi bersedia datang dan mempromosikan keindahan wisata Arab Saudi. Beberapa iklan pun sudah banyak menghiasi, baik melalui video maupun papan-papan reklame jalan dengan tajuk Visit Saudi Arabia.
Kabarnya nilai kesepakatan La Pulga itu, menurut The Athletic, bernilai sekitar kurang lebih 468,7 miliar rupiah per tahun. Tak hanya urusan pariwisata, Messi juga dipromosikan sebagai alat kampanye Arab Saudi untuk mendukung pencalonan Piala Dunia 2030, di mana kontraknya sampai sekarang masih terikat. Tak cukup hanya Messi, kini GOAT satunya lagi, Cristiano Ronaldo sudah sah menjadi alat kedua Arab Saudi guna memuluskan pencalonannya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Di awal tahun 2023, media dihebohkan dengan Ronaldo yang setuju menerima pinangan klub Arab Saudi, Al Nassr. Dengan nilai gaji yang fantastis, membuat CR7 menjadi pemain termahal secara gaji di dunia sekarang. Di akhir karirnya, tentu uang bukan hanya tujuan utama bagi miliarder seperti Ronaldo. Tentu ada maksud lain di balik ia hijrah ke tanah Arab. Usut punya usut, seperti dilansir Marca, ia benar-benar dijanjikan kesepakatan menggiurkan, seperti halnya Messi untuk jadi alat promosi Arab Saudi hingga 2030 nanti sebagai ambasador pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2030. Kesepakatan khusus itu diselipkan dalam klausul kontrak Ronaldo. Dengan begitu, otomatis baik Messi maupun Ronaldo akan saling bahu-membahu bekerja sama mempromosikan Arab Saudi ke penjuru dunia. Kerjasama kedua GOAT ini semakin menguatkan kans Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Dengan kerjasama yang sudah mulai terkuak itu, muncul anekdot dari salah satu profesor ekonomi, Simon Chadwick. Di dunia ini hanya ada dua hal yang bisa menyatukan Ronaldo dan Messi. Yang pertama adalah brand Louis Vuitton dan yang kedua adalah Arab Saudi. Alih-alih bekerja sama atas nama uang menggiurkan demi negara lain, nampaknya Messi dan Ronaldo lupa bahwa tanah kelahirannya yang mereka cintai juga sedang mati-matian berjuang supaya bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Seperti yang sudah disebutkan, negara CR7 Portugal sudah secara resmi bersama Spanyol dan Ukraina mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Alangkah baiknya ia membantu mempromosikan negaranya sendiri supaya menang. Seberapa bencinya ia ketika dipermalukan timnas Portugal, namun itu adalah tanah leluhurnya. Hal serupa juga terjadi pada Messi. Sudah tahu ia bersedia mempromosikan negaranya tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Uruguay, Chili, dan Paraguay. Ternyata selang beberapa tahun, ia menerima pinangan duit segepok dari Arab Saudi untuk kampanye serupa. Kita tahu tanah leluhur La Pulga itu tengah berupaya sekuat mungkin menyelenggarakan Piala Dunia tepat di peringatan 100 tahun Piala Dunia pertama di Amerika Latin pada tahun 1930. Jadi kalau sudah seperti ini, apakah sudah pantas dua GOAT ini dalam hal kampanye tuan rumah Piala Dunia 2030 dicap sebagai pengkhianat negaranya sendiri?